Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah pagi hari ini dipilih oleh Allah wanita solehah yang gemar menuntut ilmu, yang gemar kumpul bersama orang baik-baik. Mudah-mudahan duduknya kita hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan yang hadir hari ini selalu Allah berikan kesehatan, umur yang panjang, rumah tangga yang sakinah, anak-anak yang solehah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah, amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hari ini akan kita pelajari sabda beliau yang keempat. Bulan lalu kita sudah mempelajari sabda beliau yang keempat bagian pertama, maka hari ini akan kita bahas bagian yang kedua. Mudah-mudahan dengan mempelajari sabda beliau kita bisa mengamalkannya, bisa dekat dengan beliau, bisa menghidupkan sunnah beliau, dan bisa bersama beliau di surga nanti, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya bahas hadis keempat, Baica boleh tolong dibacakan? Oh, Baica lagi sana. Ibu ada yang buka hadis keempat, udah di-download di HP? Hadis arba'in keempat. Jadi di hadis keempat itu ada, hadisnya cukup panjang. Ada proses terjadinya manusia, itu sudah kita bahas. Namun yang hari ini akan kita bahas bagian keduanya, dan ini kaitannya dengan takdir dan husnul khotimah. Jadi kalau ibu sudah buka, Baica udah ketemu, silahkan boleh dibuka, boleh dibacakan. Ibu yang sudah download boleh dibuka hadis arba'in an-Nawawi hadis keempat. Sebetulnya ada ibu hadisnya kecil, satu saku gitu, biasa suka dibawa gitu ya, kecil hadisnya, zikir seperti zikir pagi petang gitu. Itu hadis itu bisa dibawa kemana-mana dan bisa dilihat artinya. Ketemu Baica, silahkan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani nutfah selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah alaqah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh, dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga sehingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, sehingga jarak antara dirinya dan mereka dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 694 dan Muslim nomor 2643. Iya, jazakillah khair. Baik ibu, hadis ini cukup panjang, maka kita bagi dua. Insya Allah ibu-ibu masih ingat ya kalau ngajinya nggak sip-sipan. Ini yang khawatir ngajinya sip-sipan nih, gantian ya gitu. Jadi flashback sedikit atau sebentar. Manusia, ini kan hadis keempat, ibu gampang banget ngapalinnya. Hadis keempat, proses terjadinya manusia 44 gitu, gampang ngapalinnya. Menjadi segumpal sperma 40 hari, berubah menjadi segumpal darah 40 hari,
berubah menjadi segumpal daging 40 hari. Jadi berapa hari? 120 hari sama dengan kurang lebih 4 bulan. 4 lagi kan gitu, ngapalinnya gampang. Nah pada saat sudah 4 bulan gitu ya, kurang lebih memasuki usia kehamilan mau ke 5 bulan, Allah meniupkan ruh ke dalam janin tersebut dan menetapkan. Jadi Allah menyuruh malaikat meniupkan ruh ke dalam janin tersebut dan menetapkan 4 lagi gitu. Apa yang 4 ini? Rezeki, ajal, kemudian amal, kemudian nasib. Jodoh masuknya kemana? Ke rezeki. Jodoh itu rezeki, pekerjaan rezeki, anak rezeki, itu masuk ke situ semua. Badan sehat rezeki gitu. Kenapa? Karena rezeki itu yang pernah saya sampaikan, rezeki ada 4 macam. Ada rezeki yang dijamin sama Allah. Baby belum punya pekerjaan kan, nih anak-anak kan cuma main saja, tapi kok dia makan, dia minum, itu rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Janin di kandungan gak bisa nyari kerja kan, tapi dia hidup. Kenapa? Allah jamin rezekinya melalui orang tuanya, melalui ASI yang diberikan dan seterusnya. Itu namanya rezeki yang sudah dijamin. Yang kedua, rezeki yang perlu dijemput. Jadi ada rezeki yang harus dijemput, kerja gitu, usaha. Jadi ada beberapa rezeki yang sudah Allah kasih tapi perlu dijemput gitu ya. Yang saya ngasih contohnya gini, kita punya pohon mangga, mangganya berbuah. Kita tahu itu pohon mangga kita berbuah. Iya, alhamdulillah pohon mangganya berbuah, tapi kita harus ngambil galah untuk ngambil mangga itu, atau kita manjatlah untuk mengambil mangga tersebut. Kalau kita nggak ambil mangga tersebut, kita nggak ngambil galah atau kita tidak manjat, maka mangga itu dimakan kalong. Jadi rezeki kita enggak, jadi rezeki kalong. Pas udah habis baru dia jatuh, ya mangganya dimakan kalong. Kenapa? Kita enggak jemput. Nah saat menjemput rezeki itu harus maksimal. Ilustrasinya paling gampang gini, yang kedua ya, selain pohon mangga, yang kedua gini, ibu pernah lihat gak pengemis nongkrong di lampu merah? Nah waktu lampu merah dia akan beraksi. Ini contoh saja. Saat dia beraksi, lampu pertama dia mintakan dikasih, oke, dia ke mobil kedua kan, mobil pertama ngasih uang, dia dapat, mobil kedua dia dapat, mobil ketiga, wow ini mobilnya keren nih, mobil mewah. Ketika dia meminta, dia nggak dapet. Di belakang mobil mewah ada mobil butut. Ya yang mewah aja nggak ngasih, apalagi mobil butut. Akhirnya dia apa? Nggak ke mobil keempat. Padahal di mobil keempat itu sudah ada supir yang menyediakan uang buat dia. Tapi karena dia duduk, maka nggak dapat rezeki yang sudah disiapkan oleh mobil keempat gitu. Seandainya dia selangkah lagi ke mobil satunya, dia dapatkan rezekinya. Itu contoh betapa ketika seseorang terhenti belum maksimal untuk menjemput rezeki, boleh jadi dia tidak mendapatkannya. Karena dia rezeki itu misteri. Allah mau lihat kita itu maksimal nggak sih ngejemputnya begitu. Ada lagi rezeki yang diantar. Jadi untuk hal ini terkait dengan rezeki ini ada 3 macam. Maaf, rezeki yang dijamin, rezeki yang dijemput, rezeki yang diantar. Gimana cara dapetin rezeki yang diantar? Kata Allah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah gitu, maka diberikan 2 bonus. Bonus yang pertama diberikan solusi dari masalahnya, bonus yang kedua dikirim rezeki dari arah yang tidak terduga. Jadi rezeki yang tidak terduga itu boleh jadi karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang mana yang kita perlu lakukan? Kita yakini 3-tiganya. Kita harus yakin bahwa ada rezeki Allah gitu, terkait dengan rezeki anak-anak gitu Bu. Jadi mohon maaf saya singgung sedikit. Jika suami ngasih nafkah sekian gitu, sesungguhnya itu rezeki dari Allah melalui suami kita.
Tapi ada yang sedikit, ada yang banyak gitu kan. Nah, kalau kita bersyukur dengan rezeki yang ada di hadapan kita, Allah tambah gitu. Kadang-kadang rezeki itu Allah kirim melalui orang lain, tidak melalui suami kita, bisa lewat anak kita, bisa lewat orang tua kita, bisa lewat teman kita. Kenapa? Karena dia bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh suaminya. Atau ada seorang anak yang dikasih rezeki sama ibunya uang jajan, dia bersyukur banget dengan uang jajan yang diterimanya, even jumlahnya nggak banyak, tapi karena dia bersyukur maka Allah kirim temannya baik banget sama dia gitu ya Bu. Saya punya keponakan, itu uang jajan dari ibunya tuh nggak banyak, tapi temennya royal banget sama dia, apa saja makanan enak, makanan mahal itu diberikan gitu. Artinya apa? Berarti rezeki anak itu bisa jadi lewat temennya. Kita juga pernah kan Bu, lagi iseng-iseng gitu, lagi ngeteh, ya ini teh nggak ada temennya gitu. Tiba-tiba ting tong tetangga kita ngirimin pisang goreng, pernah kan gitu. Nah, ketika kita bersyukur Allah tambah. Nah, itu rezeki orang bersyukur begitu. Atau dikasih yang nomor 4, karena kita dekat sama Allah, maka Allah kirim rezeki dari arah yang tidak bisa kita duga. Ada aja orang bayar hutang tuh rezeki. Kalau dia nggak bayar, itu cara Allah ngambil uangnya dia. Pernah kan Bu? Sering gitu ya. Sering ada orang ngutang, waktu ngutang dia datangnya rajin ke rumah kita. Pas mau bayar kok nggak datang-datang gitu. Jadi udah terbalik tuh kondisinya. Kita yakin kan kalau dia bayar itu rezeki kita. Kalau dia tidak bayar itu cara Allah mengambil rezeki kita. Terus gimana? Ikhlaskan. Kenapa? Buat Allah gampang ngambil duit kita, nganter itu gampang buat Allah. Termasuk karena sekarang masih bulan Zulhijjah, masih hari tasyrik, perbanyak takbir. Ada aja rezekinya Bu. Gak apa-apa kita sambil nyapu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sambil nyuapin, walillahil hamd gitu ya Bu. Bukan walillahil ham, bukan ilham. Walillahi, walillah asalnya walillahil hamdu, itu asalnya. Alhamdulillah dibalik lillahil hamdu. Cuma karena wakaf, karena berhenti walillahil hamd gitu. Bukan ilham, walillah ilham bukan, tapi walillahil hamd gitu ya Bu ya. Baca mumpung masih hari tasyrik, perbanyak itu. Ada aja rezekinya, ada aja. Dan jangan dianggap bahwa rezeki itu selalu dalam bentuk materi. Punya suami sayang, punya anak-anak perhatian, punya teman yang baik, rezeki. Bisa duduk di sini, rezeki Ibu. Enggak semua orang bisa duduk di majelis ilmu. Enggak semua orang doyan duduk di masjid. Enggak semua orang. Terus kita dimudahin sama Allah kok duduk ke masjid, duduk nuntut ilmu, itu rezeki. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis selanjutnya ini akan kita bahas. Jadi bisa dipahami ya Bu pembahasan hadis kemarin. Maka yang sekarang ini hadis yang terkait dengan takdir, dan ini misteri. Apa hadisnya? Nah, ini yang sering ditanyakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Kata Rasulullah begini, demi Allah gitu ya, yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, perbuatannya seakan-akan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Ibu, sehasta semana dhira itu nih, ujung jari sampai siku tuh sehasta. Deket nggak Bu? Deket. Nih ujung jari Ibu, di antara 5 jari, jari yang paling panjang yang mana? Ini ujungnya. Misalnya paling panjang jari tengah ya Bu, misalnya. Berarti dari jari tengah ujungnya sampai ke siku itu dhira. Segini tuh Bu, tuh deket banget kan gitu.
Jadi ada seseorang yang amalannya, perbuatannya itu seperti perbuatan ahli surga. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Ini banyak bertanya, percuma dong gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi hadisnya. Sebaliknya ya Bu, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dia dan neraka tinggal sehasta. Tuh sama ya Bu. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah ia ke dalam surga. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi gini, syarat diterimanya amal, Ibu masih ingat gak? Syarat diterimanya amal itu diangkat ke langit, itu syaratnya cuma 2. Yang pertama niatnya ikhlas, yang kedua caranya sesuai yang diajarkan Rasulullah. Kalau bahasa singkatnya ikhlas dan ittiba'. Apa ittiba'? Ittiba' itu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau mau diangkat ke langit, itu syaratnya 2 aja gitu. Nah di hadis ini dikatakan seseorang itu melakukan amalannya Bu, aktivitasnya, ibadahnya seakan-akan menjadi ibadah penghuni surga, seakan-akan. Tetapi sayangnya tidak terpenuhi 2 syarat ini. Bisa dipahami Ibu? Tidak terpenuhi 2 syarat ini. Syaratnya apa tadi Bu? Niatnya ikhlas, kedua caranya benar. Nah boleh jadi di antara 2 ini tidak ada salah satunya atau dua-duanya, sehingga Allah nggak ngelirik gitu. Ibu masih ingat dengan kisah Qabil dan Habil? Ini mumpung masih Dzulhijjah. Nabi Adam alaihissalam bilang ke putra-putranya, wahai Qabil. Qabil itu qadarullah punya kebun hektaran besar. Habil adiknya peternak. Jadi yang satu berkebun, yang satu berternak gitu. Apa kata Nabi Adam? Anak-anakku, putra-putraku sedekahkan dari hasil kebun dan hasil ternaknya gitu. Nanti letakkan di bukit. Esok hari kita akan lihat sedekahnya siapa yang diangkat ke langit, gitu kan? Oke, akhirnya 2 kakak beradik ini beda orang, beda tipe, beda keikhlasannya. Qabil yang berkebun itu disiapkan buah-buah yang udah busuk gitu, udah jatuh gitu, dikumpulin, ditaruh di bukit. Sementara Habil itu menyiapkan ternak yang besar gitu, yang gagah, yang ganteng. Kalau hewan tuh ganteng cakep apa ya? Ada hewan tuh dilihat itu cakep gitu ya Bu. Kita pernah kan lihat hewan itu ada yang memble gitu, ada yang tuh ganteng gitu, gagah, tampan gitu ya. Seneng gitu ngeliatnya, bibirnya merah. Kambing ada yang bibirnya merah Bu. Kita tuh ngeliatnya seneng gitu. Nah Habil itu sudah menyiapkan hewan yang terbaik yang beliau punya, diletakkan juga di bukit di tempat yang sama. Esok harinya kata Nabi Adam, bapak anak-anakku, putra-putraku, mari kita lihat hasil sedekah kalian diangkat ke langit atau tidak gitu. Dilihat ternyata yang diangkat ke langit itu dombanya Habil. Hasil kebun Qabil nggak naik ke langit. Kenapa? Bukan yang terbaik yang diberikan. Even sama-sama sedekah kan Bu? Sama-sama sedekah, tetapi yang satu diangkat ke langit, yang satunya lagi tidak. Kenapa? Dikasih yang terburuk, yang udah jelek, yang udah busuk, yang udah jatuh dan seterusnya. Beda dengan Habil. Amalannya kan seakan-akan, amalannya nih Bu, seakan-akan kan sama-sama sedekah kan Bu, tapi yang diangkat ke langit cuma satu kan gitu. Nah yang dimaksud hadis ini, ada seseorang amalannya seperti amalan penghuni surga, seperti penghuni surga, tetapi ternyata ditentukan oleh Allah dia melakukan amalan ahli neraka, sehingga karena dia melakukan amalan ahli neraka, di penghujungnya dia masuk ke neraka. Gini, ini ilustrasi yang pertama tadi ya Bu. Yang kedua, jika kita seorang guru,
Kita punya murid kan Bu nih. Murid itu ada yang nurut ya Bu ya. Ada yang nurut, ayo anak-anakku besok bikin PR, bikin prakarya, tolong dikumpulkan gitu kan. Iya baik Bu Guru gitu. Ada yang memang dia antusias, dia sopan, dia nurut gitu. Ada yang enggak. Ibu nyuruh-nyuruh mulu bikin prakarya lah, PR lah, inilah. Bu Guru udah tahu nih anak gitu. Nih anak nih pembangkang. Kalau disuruh jarang nurutnya. Sekalinya ngerjain maaf nggak sopan. Misalnya baiknya kalau prakarya kan, Bu ini hasil kerja saya gitu. Ini misalnya maaf nih Bu tuh hasil kerja saya. Nggak sopan sama Bu Guru. Bu Guru udah bisa nilai kan Bu, nih anak nih nggak sopan gitu. Jangan-jangan nih anak nggak naik kelas. Bisa dipahami Bu. Udah diprediksi sama gurunya kenapa? Malesnya iya, nggak nurutnya iya, songongnya iya. Kalau disuruh ngedumel mulu, marah-marah mulu gitu. Tidak ada ketulusan, tidak ada keikhlasan. Atau ngerjain tapi caranya salah. Disuruh bikin apel, dia bikinnya belimbing. Disuruh bikin rumah-rumahan, dia bikinnya misalnya kebun. Jadi nggak sesuai dengan yang guru perintahkan. Ada nggak sih manusia model begitu? Banyak gitu. Jadi kelihatannya dia sholat, tapi ternyata dia sholatnya karena mertuanya nginep misalnya. Aduh, mertua nginep lagi deh gitu ya. Sengaja dikencengin Allahu Akbar gitu. Biar mertuanya denger, niatnya bukan karena Allah, niatnya biar dipuji sama mertuanya. Apa kata Allah? Oh, dia ibadah bukan karena aku, karena mertuanya. Allah nggak lirik. Tetapi manusia pada saat melihat dia kan dia seakan-akan sedang sholat kan Bu, seperti itu. Jadi padahal dia rajin sholat loh. Kita berpikirnya dia sholat seperti amalan penghuni surga, tapi hatinya yang tahu hanya Allah. Begitu. Itu sebab yang pertama, kemungkinan dia kurang ikhlas. Sebab yang kedua, boleh jadi caranya tidak sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Ikhlas, betul ikhlas, tapi caranya tidak sesuai. Contoh, ada orang dermawan banget, tetapi ternyata dia sedekah dengan hasil korupsinya. Caranya udah gak benar kan Bu? Ibu pernah nonton film Robin Hood gak? Zaman dulu kan ada Robin Hood Bu tuh ngerampok gitu kan, tapi nanti uangnya dikasih gitu kan ke rakyat gitu. Ngasihnya bener, tapi cara ngambilnya bukan dari hasil kerja kerasnya dia, tapi dari hasil mencuri. Betul sih, yang dikasih senang-senang aja. Ya Allah baik banget ya dia ngasih uang. Tapi dia nggak tahu cara mendapatkan uang tersebut bagaimana gitu. Orang kan melihatnya, dia dermawan, dia sedekah, dia gitu kan Bu. Tapi cara ngambilnya bagaimana? Itu juga perlu ditanyakan. Maka kata Rasulullah SAW di sini, amalannya kita melihatnya dia ritualnya seperti ritual amalan penghuni surga, tapi karena salah satunya atau kedua-duanya tidak terpenuhi untuk diangkat ke langit, maka amalan itu masih tetap di dunia. Nah itu yang kita khawatirkan kan gitu. Maka ikhlas itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada jamaah saya bilang begini, Bu Fathia, kalau gitu percuma dong gitu ya. Kalau gitu percuma dong, kita udah begini, tapi ternyata takdir kita ditetapkan di neraka. Percuma dong? Enggak. Allah paling tahu tentang kebersihan hati kita. Allah paling tahu tentang keikhlasan kita. Allah paling tahu siapa di antara kalian yang ibadahnya maksimal. Contoh lagi, yang satu sholat alhamdulillah benar-benar sholat karena Allah, caranya benar, adab-adabnya, rukunnya dia jaga semua. Yang satu, aduh mau kondangan, azan lama banget gitu. Belum azan dia sholat, sah nggak sholatnya? Enggak. Orang sholat itu harus pas waktunya, terlalu telat nggak boleh, terlalu cepat belum waktunya juga nggak boleh. Gitu. Udah sholat Mbak, udah, dia sholatnya 11:30.
Karena mau ke rumah sakit, mau gitu. Kan banyak nih, mohon maaf nih, kita perempuan semua ibu. Banyak para ibu bertanya begini, Bu Fatia, kalau anak kita nikah, terus kita kan udah didandanin nih, gitu Bu. Tukang riasnya suka marah-marah kalau kita kena air wudhu. Terus kita sholatnya di jamak boleh nggak? Saya bilang yang memerintahkan kita sholat tuh siapa? Kenapa izinnya sama saya? Kalau kita dalam pernikahan bisa wudhu dulu baru di make up kalau kita nggak mau capek, atau cari waktu yang kira-kira nggak makan 2 waktu sholat gitu. Contoh apa ya? Jam 11 sampai jam 1 kan zuhurnya keburu kan Bu gitu. Memang sekarang kalau kita bikin acara di gedung itu lebih efektif sebetulnya. Kalau di rumah itu kan tamu dari pagi sampai ke maghrib nggak pulang-pulang gitu. Sehingga ada waktu sholat yang terkadang kita gitu kan, tukang rias yang marah-marah hilang lagi bedaknya, tapi kan Allah lebih didahulukan gitu. Masa kita nggak enak sama manusia tapi enak sama Allah gitu. Kecuali kalau nikahnya di luar kota, misalnya anak kita nikah sama orang Jogja, acara pernikahannya di Jogja, baru itu bisa dijamak. Tapi kalau misalnya nikahnya gedung di sini, di mana Mbak Ica? Gedung pernikahan yang dekat. Ada ya? Clubhouse JGC ada. Misalnya kita orang sini bikin acaranya di Clubhouse JGC, apa perlu jamak? Kan nggak boleh. Nah hal seperti itu terkadang mohon maaf kelihatannya dia sholat kan Bu, gitu. Tapi Allah juga maha pengampun. Sekali-kali lah lagi pernikahan begini mah atuh nggak sholat juga nggak apa-apa. Itu yang bikin mumpung sekali-kali lah gitu Bu. Atau anak kita mohon maaf lagi, dia haidnya sudah bersih. Nah udah mandi haid nak, nanti besok tanya lagi, nah udah mandi nak, besok dia nggak mandi padahal udah bersih, dia nggak sholat kan, itu kodok kan harusnya gitu. Nah sengaja meninggalkan sholat karena alasannya masih haid gitu ya, itu juga bikin masalah juga gitu. Jadi Allah itu yang paling tahu kapan amal dia dianggap baik atau tidak, itu menurut satu Allah. Artinya apa? Jangan pernah meremehkan orang lain, jangan pernah merendahkan orang lain, karena kita tidak tahu akhir hayatnya dia bisa jadi lebih baik gitu Bu. Boleh jadi mohon maaf banget dia melakukan dosa besar gitu kan Bu, terus dia curhat sama kita bilang taubat aja Mbak. Even dosa itu besar tapi Allah itu maha pengampun, malamnya dia taubat, qadarullah esoknya dia meninggal. Orang melihat ini, astagfirullah, kemarin dia berzina misalnya, hari ini meninggal, ya Allah ngeri ya. Nanti dulu, boleh jadi kita sedang tidur nyenyak, malamnya dia taubat, dia nangis, setelah taubat dia meninggal. Coba ibu, justru dia gak punya dosa karena udah diampuni sama Allah, dia udah taubat. Jadi kita gak bisa menganggap dia ngeri ya, dia habis bikin dosa besar terus gitu. Ibu pernah dengar gak salah seorang selebriti dulu banget dugem gitu ya, terus kecelakaan, langsung innalillahi, pulang dugem gitu, pulang dugem kecelakaan meninggal, ngeri ya, jangan gitu ya, kita suka gitu. Kita nggak tahu kan, boleh jadi saat dia pulang, nah terus di mobil, astagfirullahaladzim ya Allah, dia taubat di mobil sebelum kecelakaan. Kita nggak pernah tahu kan Bu, semua itu misteri, Allah saja yang tahu. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua apa Bu? Yang kedua, jangan pernah mencoba melakukan dosa, even kita mengucapkan sekali-kali lah gitu. Dikhawatirkan pada saat kita bilang sekali-kali kita meninggal Bu. Nah itu kenapa? Kan kita gak pernah tahu. Kita pengennya husnul khotimah, meninggal dalam kondisi yang sangat baik. Pengennya kan itu Bu, selalu doa kita kan itu. Jadi gimana dong?
kumpullah dengan orang baik, hadirlah di tempat yang baik, melakukan hal yang baik-baik. Ketika kita meninggal, kita husnul khotimah. Bayangkan kalau nauzubillah ya Bu, kita nyoba-nyoba nih, sekali-kali selingkuh, coba kayak apa sih rasanya selingkuh. Pas dia selingkuh, Allah mencabut nyawanya gitu Bu. Itu kan yang kita khawatirkan begitu. Nah itu yang perlu kita khawatirkan, kita takutkan. Maka kadang-kadang izin ya Bu, mohon maaf, saya jarang, bahkan bisa dibilang mungkin ke bioskop baru 1 kali ya. Saya takut meninggal di sana, diantaranya itu. Kecuci Bu otak saya sama almarhum ayah saya, yang saya pernah cerita sama ibu. Ketika satu sekolah wajib nonton film G30 SPKI zaman dulu Bu, zaman SD, seluruh sekolah itu wajib. Saya izin sama ayahanda almarhum, ayah semua harus nonton film itu. Enggak, ayah nanti rapotnya jelek. Nggak apa-apa, rapot anak ayah jelek gitu. Karena itu, kenapa sih suatu sekolah ya semuanya wajib? Enggak apa-apa gitu. Wajib sama manusia kan, bukan wajib sama Allah gitu Bu. Anak pitik-pitik baru kelas 1 SD Bu, sudah dicuci otaknya. Ayah kenapa sih nggak ngizinin? Ayah takut Fathia meninggal di sana. Coba Bu, nanti disebutin deh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Siti Fathia binti Khotib di bioskop. Ayah nggak mau. Ya anak kecil Bu, kelas 1 SD itu kecuci Bu, benar-benar kecuci. Sampai kuliah di Pakistan teman-teman nonton film rame, nggak berani Bu, ingat ayah takut Fathia meninggal di bioskop. Kecuci Bu, benar-benar kecuci. Sampai suatu hari kemarin ada film Palestina, itu ketahuan banget. Saya dapat undangan nonton film Palestina ke bioskop bareng sama Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat juga diundang. Karena saya nggak pernah masuk bioskop, norak Bu gitu. Saya bilang sama anak saya, nak anterin ya, dianterin tuh sama anak saya berdua tuh Bu. Saya bilang gini, nak di bangku yang itu aja yang kosong nak, Umi sesuai dengan nomornya Umi. Jadi di bioskop itu pakai nomor kan gitu, bukan yang kosong kita dudukin gitu kan kayak di pesawat Bu. Saking nggak pernah tahu gitu. Oh kalau bioskop pakai nomor Umi, udah ada nomornya masing-masing. Oh gitu. Tapi anak saya ketawa aja karena dia tahu ibunya itu qadarullahnya takut gitu. Kenapa? Ini hadis ini. Jadi kalau kita pengen melakukan apalagi dosa besar ya Bu, naudzubillah, dia khawatirkan even dia orang baik. Kan ada Bu, ibu pernah dengar nggak kasus di salah satu tempat orang tuanya melihat anak ini baik, ternyata naudzubillah Bu, dia meninggalnya kan bunuh diri gitu ya Bu ya. Ada juga seorang ibu cerita, anak ini anak yang sangat baik, tapi Allah uji dengan calon istrinya meninggalkan dia dan dia nggak sanggup gitu Bu. Diuji gitu Bu. Jadi mau nikah, ternyata calon istrinya itu menikah dengan pria lain gitu. Dia tuh tertekan banget, dia sedih, dia shock, kemudian dia selalu pengen bunuh diri terus gitu. Tapi ibunya menguatkan, pernah kepergok udah minum racun Bu, tapi racunnya bisa dibuang. Qadarullah, dipikir ibunya nih udah aman, dia ke kantor Bu. Apa yang terjadi? Dia mencekek lehernya dengan kabel telepon. Meninggal di kantor dengan kondisi seperti itu. Kita tuh nggak pernah tahu ya Bu, bagaimana akhir hidup kita gitu. Kita minta sama Allah biar Allah ampuni dosa-dosa kita, biar Allah memberikan kita rezeki husnul khotimah. Kalau caranya bebas kan, terserah Allah kan. Ada yang karena sakit, ada yang kecelakaan, ada yang peperangan. Tapi kan pengennya apa Bu? Husnul khotimah. Jadi jangan sampai berpikir sekali-kali bikin dosa nggak apa-apa kali ya, sekali-kali gitu ya. Nah ini sebagai penutup dulu Bu, dalam di masa-masa salafus soleh ada seorang wanita cantik banget Bu, cantik sekali. Ketika dia bercermin, dia bilang sama suaminya apa? Kanda, abang gitu ya, mungkin kalau terjemahan bebas abang gitu, bang. Adakah orang yang tidak tergoda dengan kecantikanku? Karena memang masya Allah cantik ibu, istrinya tuh cantik sekali.
Adakah orang yang tidak tergoda dengan kecantikanku gitu? Pasti laki-laki semua tergoda dengan kecantikanku. Kata suaminya begini, Neng, gitu ya. Ada yang tidak akan pernah tergoda dengan kecantikanmu. Oh ya, siapa? Dia merasa tertantang, Bu. Siapa yang tidak tergoda dengan kecantikanku? Ada Syekh Fulan. Syekh Fulan, di mana dia tinggal? Di masjid itu gitu. Nah, ini kejadian di Timur Tengah, Bu. Oke, tunjukkan aku, antar aku ke tempat itu. Dia dandan secantik mungkin, Bu. Dia pakai cadar. Kalau orang sana kan pakai cadar ya, Bu. Even dia berdandan tapi kan pakai ketutupan cadar gitu. Diantar betul, ada ulama di masjid itu yang mau bertanya ngantri, Bu. Akhirnya dia ikut ngantri, baris gitu kan, Bu. Habis konsultasi gitu kan, gantian sampai giliran dia. Sampai giliran dia bilang apa? Ustadz, Syekh ya gitu, Syekh, masalah yang saya hadapi agak rahasia gitu. Bisa nggak agak ke pojok dikit? Tapi kan masjid ya, Bu. Masjid kan orang lalu lalang, even di pojok masih di masjid gitu. Dilihat oke, gitu, karena dianggap betul rahasia kan, Bu. Akhirnya ke pojok, dibuka cadarnya, Bu. Kaget, Bu, ulama ini, Bu. Masya Allah, cantik banget gitu. Terus langsung nundukin matanya, tundukkan pandangannya dan bilang gini, apakah Anda aman kalau saya tergoda dengan Anda dan Anda sudah menggoda pria baik-baik melakukan dosa, kemudian Anda dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah Anda aman kalau kemudian saya tergoda dan kita melakukan dosa besar dan Allah mencabut nyawa Anda? Apakah Anda aman? Itu, Bu, ada 17 pertanyaan. Apakah Anda aman? Allah tidak murka kepada Anda karena Anda dalam posisi gitu, Bu, sampai dia menggigil ketakutan, Bu, dan perempuan itu lari ke rumah. Dia nangis di situ, Bu. Dia nangis gitu ya. Sampai akhirnya dia sholat tahajud, Bu, tiap malam. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya, karena nasihat ulama ini membuat dia ngeri gitu. Apakah Anda aman? Akhir hayat Anda seperti ini dan seterusnya. Akhirnya kata suaminya apa? Aku menyesal mengenalkan istriku kepada ulama itu. Kenapa? Dulu kami itu seperti pengantin baru. Ya ibadah teruslah suami istri. Tapi sejak istri saya kenal ulama itu, kami jadi jarang berhubungan gitu. Jadi dia nyesel kenapa istrinya jadi solehah ini gitu. Kalau bertemu dengan orang soleh, perempuan itu taci hatinya, Bu. Disentuh hatinya dia akan baik. Tapi kalau dia ketemu dengan orang yang tidak baik, itu bahaya. Kenapa sekarang ada perzinahan gitu kan, Bu? Kenapa ada perselingkuhan? Kenapa ada hal-hal yang menjurus kepada dosa? Karena naudzubillah lingkungannya tidak baik. Orang sebaik apapun kalau kumpul dengan orang tidak baik, itu akan terkikis kebaikannya, Ibu. Sebaliknya orang kurang baik kumpul dengan orang baik-baik, itu akan terpengaruh gitu, Bu. Berbuat baik, nggak usah jauh-jauh. Kita kumpul nih sama orang yang, mohon maaf ya, Bu, nggak sholat. Saya pernah ngalami itu masalahnya. Kita makan, azan berkumandang, oke, nanti gitu kan, kita nanti. Terus satu meja makan tuh nggak ada yang ngingetin sholat gitu. Kita kan yang sholat jadi merasa takut, kalau kita izin takut dibilang soleh gitu. Tapi kalau kita nggak sholat kan berdosa gitu. Akhirnya mau nggak mau kita bilang, ada yang mau ikut sholat nggak? Kan gitu, Bu. Tengok-tengok, aneh, dengerin kalimat sholat tuh aneh gitu. Ada yang mau ikut sholat nggak gitu? Senggol-senggolan. Besok aja deh mulai sholatnya, ada yang bilang gitu, Bu. Ada yang gitu. Tapi coba kalau kita kumpul dengan orang baik-baik, even kita pergi kemana saja, azan berkumandang, alhamdulillah udah azannya, kita sholat di mana? Langsung gitu kan, Bu. Nyaman banget kita kumpul dengan orang yang sholat gitu. Itu contoh kecil aja. Belum lagi contoh-contoh yang lain, makanan harus yang halal. Nongki di tempat yang memang pantes lah gitu. Kita nongki di sini tuh pantes. Tapi kalau makanan yang nggak jelas halalnya, kemudian kita nongki ketawa ketiwi sampai sore, nggak ada yang mengingatkan sholat, ngeri kan gitu. Dan itu nggak nyaman sekali, Ibu, di dalam kondisi lingkungan yang seperti itu. Mereka misalnya merokok atau selingkuh tuh biasa, itu tidak Jadi kita ingin akhir hayat kita dengan kondisi yang indah,
yang baik. Salah satu caranya itu bersedekah. Kalau kita bersedekah, sedekah itu mampu mengantar kepada kematian yang indah, kata Rasulullah. Jadi kalau kita mulai kok berani sama dosa gitu ya Bu ya, kok berani banget sih melakukan maksiat, cari hati yang bisa nenangin kita. Ada 3 cara menenangkan hati agar dia tidak gundah, agar tidak terdorong melakukan dosa. Apa saja? Yang pertama, saat sholat malam itu ada ketenangan dalam hati kita. Yang kedua, saat duduk di majelis ilmu seperti ini. Ibu maupun saya kalau sedang berada di majelis ilmu, entah bagaimana ada ketenangan tersendiri kan dalam diri kita ya Bu, yang nggak bisa diceritakan gitulah, ada ketenangan gitu. Nanti kalau pulang ke rumah, di sini kan pikiran macam-macam lagi Bu, belum ini belum itu, tapi waktu ngaji, waktu hadir di majelis ilmu, ada ketenangan yang Allah turunkan dalam hati kita. Makanya kadang-kadang dipaksakan Bu, dipaksakan nih di antara 3 ini. Yang ketiga apa? Baca Quran. Cari 3 ini yang menurut kita mudah nih, yang biar bisa nenangin hati. Sholat malam kah, duduk di majelis ilmu kah, atau membaca Al-Quran. Kalau nggak sempat baca Quran, kita kan hafal nih beberapa ayat ya, beberapa surat misalnya, qomat kamit lah dengan ayat yang hafal. Nah, kenapa? Karena kita pengen banget dapat surganya Allah, pengen banget. Tadi surat sudah dibacakan oleh qori'ah kita, surat Al-Imran 133 sampai 135. Allah menyebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah kepada ampunan dan kepada surga. Cuma 2 itu yang Allah sebut, bersegera, bergegas gitu. Cepet-cepet gitu. Cepet-cepet dalam 2 hal. Apa? Yang pertama mohon ampun, yang kedua mengejar surga. Mengapa? Karena surga ini disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Caranya bagaimana? Siapa sih orang-orang bertakwa itu? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa ciri-cirinya yang pertama adalah menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kematian yang indah gitu, kita apa Bu? Bersedekah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidh, dan menahan amarah. Kita kalau capek pengennya marah, rezeki kita sedang tipis pengennya marah gitu kan Bu, kesel sedikit marah gitu. Kata Allah, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Perempuan itu cepet banget naik turunnya, itu emosinya tuh cepet banget gitu. Makanya Rasulullah menyarankan kita kalau dalam kondisi berdiri masih marah, coba duduk, ganti posisi. Betul Bu, ganti posisi. Jadi meredam tuh Bu. Duduk masih marah juga, rebahan. Apalagi kalau ketiduran, udah gak marah itu. Terus aduh rebahan kok masih marah juga, pengen marah, ambil air wudhu. Setan itu diciptakan dari api dan hanya bisa padam dengan air, ambil air wudhu. Jadi meredam itu demikian, meredam amarah. Yang ketiga apa Bu? Pengen dapat surga. Kata Allah, wal 'afina 'anil nas, maafkan kesalahan orang lain. Yang pertama kita maafkan itu orang terdekat Ibu, entah pasangan, entah anak-anak, adik kakak kita, keponakan yang kita sering berinteraksi dengan mereka, pasti kan Bu ada saham dosa, saham salah. Para ibu lapangkan dada untuk memaafkan anak-anak. Para istri lapangkan dadanya untuk memaafkan suami. Demikian juga suami harus gitu Bu, harus lapangkan dadanya. Kalau enggak Bu, berkecamuk di sini Bu, kesel aja. Sholat pun masih terbayang wajah yang bikin kita kesel, kan sayang. Ya Allah, langsung kalau menjadi pendendam langsung baca apa Bu? Baca 3 qul huwallah 3 kali, al-falaq 3 kali, an-nas 3 kali. Ya Allah, lapangkan dadaku untuk memaafkan kesalahan dia. Sebut nama orang yang kita simpan rasa sakit kita.
Pasti kalau ingat sakit hati lagi, itu pastilah Bu. Dia pernah menzalimi kita, dia pernah membunuh karakter kita, dia pernah mengambil hak kita, pasti ada rasa kesel, itu manusiawi. Tapi kita kan pengen Bu dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan Allah sediakan buat siapa? Di antaranya orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kita kan pengen itu gitu. Terus yang keempat siapa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka sama mereka yang menebar kebaikan. Jadi kita tebar kebaikan, kita pengen banget mendapatkan surga, biar akhir hayat kita kan bagus. Tebarkan kebaikan semampu kita. Kurban misalnya, Masya Allah itu Bu, ketika kita berkurban, daging kurban kita dinikmati oleh banyak orang, Masya Allah. Kita sedekah, kita santunan, atau kalau misalnya nggak bisa dengan uang kita koordinir teman-teman kita menjadi amil zakat atau gitu ya Bu ya. Kegiatan, setiap ada kegiatan kebaikan kita ada di dalamnya, kita punya kontribusi begitu. Dan yang terakhir terkait dengan hadis ini, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Nah ini kan kita nggak mau nih Bu meninggal dengan kondisi yang buruk ya Bu. Kata Allah, dan orang-orang yang apabila melakukan dosa atau menzalimi diri sendiri, dia langsung ingat Allah. Jadi kalau kita melakukan dosa atau menzalimi diri kita sendiri, kita langsung ingat Allah. Kedua, istighfar. Ketiga, tidak melanjutkan perbuatan itu lagi. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan tidak melanjutkan perbuatan itu. Kita tahu, aduh ini perbuatan jelek banget gitu. Astagfirullahalazim, ya Allah, ini jelek banget ini kita kerjakan gitu. Terus kita langsung ingat Allah, ya Allah, astagfirullahalazim. Udah, kita janji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bertakwa, yang akhir hayat kita itu mendapat rezeki husnul khatimah. Demikian hadis keempat bisa kita selesaikan. Insya Allah bulan depan kita lanjut ke hadis kelima. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa istiqomah. Ini kalau saya bisa menyimpulkan nih, ibu-ibu yang hari ini pati dari santan yang ada. Ibu tahu pati nggak? Kan santan ada yang kentalnya kan, nah itu patinya. Dan ibu-ibu yang hari itu pati dari santan-santan yang ada, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan kepada Mbak Eca. Silakan Mbak Eca. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu mungkin ada yang bertanya, silakan. Maaf Ustazah, kemarin ternyata yang hadis ketiga lewat. Oh iya. Jadi nanti di bulan depan hadis ketiga. Oh iya ya. Saya pas ngecek YouTube juga. Siap. Ibu-ibu mau bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja kadang-kadang mengingat kematian itu takut banget, sampai sedih itu gimana caranya Pak? Biar hati kita tenang. Kalau lagi ingat kematian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.